Diklat kita menjadi karyawan yang luar biasa ya. Amin. Kita mulai materi kita ya, materi ketiga yaitu komunikasi efektif. Materi yang pertama apa Mas? Teamwork. Materi kedua kemarin setelah teamwork kenali diri dan tim. Apa itu teamwork? Yang kedua materi kenali diri dan tim. Yang ketiga yaitu materi komunikasi yang efektif ya. Jadi komunikasi yang efektif itu bisa membangun pesan yang jelas ya, terus juga bisa membuat hubungan yang kuat dan juga bisa membangun kerjasama yang lebih baik. Itulah fungsi dari komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu yang pertama sebagai seorang CEO gitu kan ya, kayak yang di rajin-rajin CEO ya, yang tugasnya suka menyampaikan perintah ya, maka sampaikanlah perintah atau tugas itu dengan komunikasi yang baik, yang jelas ya, yang tidak bertele-tele dan gampang dipahami ya. Itu bisa membuat penerima juga mendengarkan mudah, juga memahaminya juga mudah, dan juga dia bisa melaksanakan perintah sesuai dengan instruksi dari CEO-nya gitu kan. Kalau komunikasinya efektif, jelas ya, tidak bertele-tele kemana-mana ya. Karena kalau kemana-mana ya terlalu banyak yang dia sampaikan, akhirnya tujuan utama dari yang dia sampaikan itu lupa. Yang dia banyak dengar kemana-mananya itu, tapi tujuan dari yang ingin dia sampaikan itu dia jadi lupa ya. Maka ketika sudah disampaikan, maka harus dengar dengan baik. Ketika ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, maka kita dengarkan dulu sampai dia selesai memberikan perintahnya, dia selesai ngomong ya. Kita dengarkan dulu dengan baik ya, dan kita cermati apa yang dia sampaikan. Baru setelah itu, setelah kita mendengarkan, silahkan ketika kita ingin menyampaikan ada sesuatu yang misalnya ini ternyata kurang pas atau bagaimana, misalnya ya ada sesuatu yang kayaknya kita juga mungkin belum punya pengalaman, misalnya Mas Zepa sebagai seorang kepala gudang ya, meminta Mas Bagas untuk menaikkan barang pakai crane ya, sementara Mas Bagas sendiri belum tahu crane itu apa ya, dan gimana cara ngidupinnya ya, misalnya ya, crane menaikkan barang. Nah, maka Mas Bagas harus berani bertanya, crane itu apa gitu kan ya. Crane itu untuk menaikkan barang, tombolnya ada di lantai 3 dan di lantai 2. Sudah kemarin ke toko ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika apa selesai, enggak, katanya Mas Depa sebagai kepala gudangnya, barang ini ada di lantai 2 dan di lantai 3. Barang yang di lantai 2 tuh ini, barang yang di lantai 3 itu ini. Nah, ini Mas Bagas sebagai seorang bawahannya harus benar-benar mendengarkan dengan baik. Karena apa? Begitu tidak mendengarkan dengan baik, barang di lantai 3 dan barang di lantai 2 itu banyak. Nah, ketika tidak mendengarkan dengan serius, dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Barang yang di lantai 3 yang harusnya kita turunkan di lantai 3, kita turunkan di lantai 2. Apalagi yang terjadi? Akhirnya teman-teman gudang semuanya kecarian, barang ini mana, barang itu mana, kebingungan semuanya. Ya. Akhirnya apa? Barang hilang dan sembarang. Ya. Jadi itu fungsinya ketika ada perintah dari atasan, kita harus mendengarkan dengan baik dulu, jangan dipotong dulu ya.
Selanjutnya apa? Ya ini tadi, dia memahami. Setelah disampaikan, didengar, terus dipahami, baru action. Kerjakan pekerjaannya sesuai dengan arahan pimpinan. Ya, di sini paham ya? Mengapa komunikasi efektif itu penting? Kenapa, Mas Depa? Karena kalau tidak ada komunikasi Pasti bakalan canggung. Ya. Kalau nggak komunikasi bakalan canggung, apalagi tidak ada komunikasi bakal Merasa- sulit untuk mengerjakan apa yang ya kalau komunikasi tapi nggak efektif, komunikasinya nggak, Mas Depa minta tolong sama Mas Kiki sih. Ini tujuannya cuma mau mindahin barang ini dari gudang lantai belakang mau dibawa ke area pakai dorongan troli. Ngomong komunikasi memang sama Mas Kiki, tapi komunikasinya gini. Tadi malam kemana aja Mas? Soalnya aku lihat sampean kok semalam gini ya, banyak ceritanya. Baru Mas, nanti barang ini kita pindah ke sana ya. Terus ngobrol lagi. Tadi malam, nah itu nggak efektif. Ya. Maka ketika di dalam kerja kita fokus dengan komunikasi efektif tentang masalah pekerjaan kita saja. Karena kalau nggak efektif komunikasinya memakan waktu, pekerjaan tertunda, jadi nggak ingat ya. Kenapa? Kalau sudah ngobrol, kita mau ngangkat barang itu kalau sudah ngobrol, ya kan? Itu ya Mas Eva? Ya. Biasaan begitu. Ini komunikasinya tidak efektif. Ya. Jadi kenapa penting komunikasi yang efektif? Agar pekerjaan itu terselesaikan dengan tepat waktu. Ya, agar tugas yang kita kerjakan sesuai dengan tujuannya. Ya. Selesai dengan tepat waktu, selesai dengan tujuannya, dan tidak berat dan tidak tertunda-tunda. Ya. Jadi itu ya, kalau nggak efektif jadinya melenceng kemana-mana ya. Nah, komunikasi yang baik membantu pesan dipahami dan tindakan menjadi selaras. Ya. Jadi kalau nggak efektif, ya seperti yang biasa terjadi. Ya, chaos katanya ya. Jadi ya ini ya, komunikasi efektif itu mencegah kita buat salah paham. Yang kedua, membangun kepercayaan. Dan yang ketiga, memperkuat teamwork. Ya, jadi itulah fungsinya komunikasi, itulah pentingnya komunikasi efektif. Kalau nggak efektif, ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Ya, jadi yang ngobrol Mas Zepa sama Mas Bagas, terus Mas Kiki ngeliat dari jauh, ya mereka komunikasi bisa menimbulkan salah paham. Palan ini dipanggil buat angkat barang, ya. Sementara Mas Kiki butuh Mas Bagas untuk cepat bantuin lagi di kerennya. Ya, jadi ini panjangnya ngobrol menimbulkan salah paham. Setelah selesai komunikasi, Mas Bagas juga akhirnya salah kerja, ya. Karena apa? Komunikasi tadi pas nyuruh ngangkat barang tadi nggak serius. Barang yang mana aja yang mau diangkat, ya. Mas Depa cuma bilang nanti barang-barang ini kita angkat ya ke sana. Padahal di situ ada barang yang nggak perlu diangkat. Ya memang tempatnya di situ. Cuman karena kan tadi komunikasinya kemana-mana nggak efektif, akhirnya barang yang nggak harusnya diangkat juga ikut terangkat. Lagi-lagi kecarian, lagi-lagi nambah kerjaan, lagi-lagi rugi waktu. Ya jadi salah paham. Ya, yang kedua itu membangun kepercayaan. Jadi kalau Mas Jepa sebagai pimpinannya, Mas Kiki sebagai bawahan, ya. Setiap kali Mas Jepa ngasih perintah selalu selesai dengan baik sama Mas Kiki dengan komunikasi yang efektif tadi, ya. Akhirnya apa? Mas Jepa ini percaya sama Mas Kiki, menimbulkan kepercayaan, ya. Jadi komunikasi yang baik itu dapat menimbulkan kepercayaan terhadap seseorang. Kenapa? Bahasa yang dia sampaikan jelas, ya, lengkap, nggak bertele-tele, ya. Karena itu dapat diterima sama yang menerima pesan dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Akhirnya apa? Timbullah percayaan. Ya. Akhirnya apa? Sama Mas Kiki pun juga merasa kagum.
sama Mas Zepa, ya kan ya. Setiap ngasih tugas tuh jelas, nggak pernah begini dan begitu, nggak pernah saya tuh bingung, nggak pernah saya tuh pusing, ya. Jelas yang disampaikan. Akhirnya sama-sama timbul saling percaya. Iya. Yang kedua memperkuat teamwork. Ya ini pasti ya, kalau komunikasi yang baik terhadap semua teamwork, pasti tim itu akan menjadi tim yang paling solid, tim yang paling hebat. Tidak terjadi namanya salah paham, tidak terjadi yang namanya pertengkaran, tidak terjadi yang namanya saling salah menyalahkan. Ya, jadi itulah hebatnya komunikasi efektif. Itulah kenapa pentingnya komunikasi harus efektif. Ya, ya ini apa contoh mereka sedang rapat ya, membicarakan masalah pekerjaan, satu orang yang ngomong, yang lainnya serius mendengarkan. Tidak ada yang mengira, ya. Mendengarkan, bahkan ada yang mencatat apa yang diomongkan sama pimpinannya, khawatir lupa, ya. Ya. Nah ini cara menyampaikan, ini foto mereka mendengarkan, ya, semuanya fokus mendengarkan, ya. Prinsip dasar komunikasi efektif. Apa prinsip dasar komunikasi efektif? Ya, pertama, prinsipnya harus jelas. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu prinsip dasarnya yang pertama, apa yang dia sampaikan harus jelas. Gunakan bahasa sesederhana dan langsung pada inti. Tidak usah bertele-tele. Ya. Yang kedua, ringkas. Ya. Sampaikan informasi secukupnya tanpa membuat pesan berputar-putar. Jadi, yang ketiga, konkret. Gunakan contoh, data, atau tindakan yang spesifik. Ya, ini ketika kita minta bantuan sama orang, ya, maka kita harus menyampaikan secara spesifik, ya, secara jelas, secara ringkas apa yang memang ingin kita minta tolongin ke dia, ya. Apa yang mau kita bantu sama dia, ya. Lagi contohnya, ini di toko nih, area 1, 2, dan 3, ya. Mas Kiki area 3, Mas Bagas area 2, Mas Jepa area 1. Kebetulan area 3-nya Mas Bagasnya itu nggak masuk, sakit, ya. Maka di WA dipanggil sama kepala toko, Mas Jepa bisa ke area 3, kan ya. Bener ya, datang ke area 3. Mas Kiki sakit, Mas Jepa bantu jaga area 3 ya. Siap. Nah, itu kan. Bantu jaga area 3. Berarti Mas Jepa ngapain di situ? Ya, menjaga area 3 sama melayani. Menjaga area 3 sama melayani lagi. Hah? Sudah itu aja. Ya. Beneran? Hah? Memastikan barang. Apa? Memastikan barang yang kurang atau tidak. Iya, memastikan barang yang kurang atau tidak. Apa lagi? Hah? Sudah. Itu aja. Ya. Ya. Berarti kalau gini berarti pesan yang disampaikan sama penyampai pesan berarti kurang jelas berarti. Maka dijelasin, Mas Zepa gantiin Mas Kiki nggak masuk sakit, tolong jaga area 3 ya, ngisi barang, bersih barang, melayani. Akhirnya semuanya harus diucapkan, ya, komunikasi, ya. Jadi nah ini kan harusnya jaga gini, kerja di toko itu ketika ada karyawan yang nggak masuk sakit dan harus digantikan, maka secara otomatis semua pekerjaan yang dia lakukan setiap harinya, maka itu dilimpahkan kepada tadi yang menggantikan, ya. Bukan cuma jaga dan melayani, enggak,
Iya, dia ngisi barang. Ya kita harus cek barang mana yang harus diisi, bersih-bersih. Ya dia harus bersih. Ya, apa namanya? Debunya, semuanya. Semua pekerjaan yang biasa dilakukan sama Mas Kiki itu harus dikerjakan sama Mas Jepa. Ya. Jadi harus konkret menyampaikannya. Ya, harus lebih spesifik ya supaya tugas yang digantikan sama Mas Jepa itu dikerjakan sesuai dengan eh, yang dikerjakan seperti biasa sama Mas Kiki. Ya, paham ya? Itu artinya konkret ya. Yang kedua, sesuai konteks. Ya. Sesuaikan kata, nada, dan media dengan lawan bicara. Ini nggak usah berlebih-lebih dan nadanya juga jangan nada sombong lah ya. Nada biasa karena kita itu teamwork. Ya, kekuatan teamwork itu dibangun dari semua tim, bukan dari satu tim. Ya, jadi konteks penyampaian perintah itu ya. Kemarin kan kita sudah bahas bahwasanya teamwork itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari pendidikan juga yang berbeda-beda. Maka sesuaikan konteks penyampaian kita kepada siapa lawan bicara kita. Kemarin kita sudah bahas kenali diri kita dan teamwork. Nah, jadi harus menyesuaikan itu. Ya, supaya apa? Supaya komunikasi itu bisa berjalan efektif. Ya, ini aktif listening, mendengarkan secara aktif ya. Mendengar secara aktif berarti dia orangnya ada di situ ya. Berarti dia memahami, lalu dia merespon dengan cepat, dengan tepat. Yaitu namanya mendengarkan secara aktif. Ada nggak orang yang mendengarkan, dia aktif mendengarkan, tapi dia nggak paham? Ada juga orang yang dengar gini diam. Begitu ditanya, dia bingung, paham? Bingung gini. Apa ya Pak tadi? Nggak bisa dia merespon. Ya, dia hadir di situ, dia aktif mendengarkan, tapi dia tidak memahami dan dia tidak bisa merespon apa yang disampaikan barusan saja sama pimpinannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar hadir, duduk, aktif mendengarkan, tetapi di situ dia harus memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan atau lawan bicara dan dia harus mampu merespon ketika dia ditanya kembali. Ini kayak gini-gini nih. Kan ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang kepengen cepat pulang gitu kan. Benar ya? Ini nggak tahu tadi saya sudah yang berapa nih? Yang keempat ya. Ketika nanti saya tanya di bagian awal tadi, slide yang awal mungkin udah lupa ya, tahu gimana gitu kan ya. Benar ya. Ya, coba dasar-dasar komunikasi yang efektif tadi apa aja? Jelas, jelas, singkat, konkret, ya, sesuai konteks ya. Kalau catat ya, untung dicatat ya. Kalau nggak dicatat nggak ingat ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu ya. Ya. Nih, sekarang sedang terjadi kita di sini. Saya ngobrol aja dari tadi cerita tentang komunikasi efektif. Duduk. Tapi saya nggak tahu nih, kalian ini fokus apa enggak dengan materi yang saya sampaikan. Ya. Terus ketika di pekerjaan lagi rapat, teman-teman gudang rapat membahas masalah gudang. Kepala gudangnya berbicara tentang bagaimana penataan gudang yang baik dan mengevaluasi kerja bulan kemarin. Ternyata kita banyak barang yang terlambat di barcode, ada barang yang terlupa diangkat sehingga barang itu dicari sudah gak ketemu, dievaluasi kan ya. Kepala gudang cerita begitu. Yang lainnya mendengarkan. Pertanyaannya, orang yang mendengarkan ini bisa fokus enggak ya? Misalnya gini, kepala gudang cerita, Mas Zepa dengerin. Tapi Mas Zepa itu dengarnya nggak fokus. Gara-gara apa?
gara-gara Sabrina lewat. Ya, gara-gara Sabrina lewat. Ya. Akhirnya melamun, pikirannya kemana-mana. Ya. Atau gini, kepala gudang sedang menyampaikan evaluasi dan rencananya ke depan gudang ini seperti apa. Ya, Mas Kiki juga ada di situ. Tetapi juga nggak fokus. Karena apa? Teringat masalah kemarin di rumah. Ya, teringat masalah apa kira-kira ya? Punya masalah apa, Mas? Alhamdulillah ada. Nggak ada masalah, Masya Allah. Ya, tiba-tiba Mas Kiki teringat masalah waktu di sekolah itu. Ya, dia ngambil makanan di kantin dan belum dibayar. Ya, nggak fokus. Teringat banyak ini. Pokoknya banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu nggak fokus. Dia dengar tapi dia nggak fokus dengan apa yang disampaikan. Ya, hati-hati ya. Kayaknya ketika kayak gini ada yang berbicara, kita duduk mendengarkan plus fokus. Ya. Singkirkan distraksi dan berikan perhatian penuh. Ya. Singkirkan semuanya. Tadi masalah apa, Sabrina lewat semuanya, wis nggak open wis. Ini aku sedang mendengarkan instruksi dari atasanku. Ini kalau aku nggak fokus, kalau aku salah, terjadi kesalahan, aku kena imbasnya, teman-teman juga kena. Pokoknya banyak ini nanti timbul masalah gara-gara aku sendiri nggak fokus. Ya, jadi ketika ada yang menyampaikan pesan atau arahan, dengarkan dan fokus. Ya. Yang kedua, tunjukkan perhatian. Gimana cara menunjukkan perhatian? Maksudnya tunjukkan perhatian ini gimana? Menunjukkan kalau sebenarnya kita duduk di sini tuh mendengarkan orang yang berbicara itu, kita tuh fokus dengan cara apa? Misalnya, Pak, boleh saya tanya Pak yang ini Pak? Nah, berarti itu dia memperhatikan. Itu membuktikan dia fokus. Ya, dia fokus mendengarkan. Sehingga dia muncul sesuatu yang kayak gitu ya. Nah, dia fokus. Nanti ke depannya Mas Depa, gudang ini raknya ya harus jaraknya 30 cm aja. Kalau 60 cm terlalu makan tempat, eman, raknya gini. Nah, kalau Mas Depa fokus, langsung nih, Pak, mohon maaf Pak. Kalau 30 cm itu terlalu kecil Pak. Untuk jalan susah Pak. Apalagi gerobak kita itu bawa barang yang itu aja sudah 60 Pak, nggak muat Pak. Nah itu fokus dan. Tapi kalau seandainya nggak fokus, oh gini Pak, dikerjakan. Baru setelah dikerjakan stres sendiri. Mas Epa, barang ini Mas Epa. Kalau balik dipanggil sama orang-orang yang mengambil barang. Ya, nggak bisa lewat, minta tolong Mas Epa, minta tolong. Ini akibat tadi nggak fokus dan dia nggak fokus ya. Dan dia ciri-ciri nggak fokus diem kayak gini nih. Ya. Mata melotot, ya, dengan mendengar, pikiran naik ke atas awan seperti kerasakti ya, badannya di sini, kerasaktinya ada di atas awan dengan tongkat ya, bisa kayak gitu? Nggak bisa. Ya. Pernah nonton kerasakti? Pernah ya. Nah, jadi bukti kita fokus adalah kita bisa menunjukkan perhatian dengan cara apa? Pak, mohon maaf. Nah, gitu ya. Nah, bisa dengan matanya gini, sambil mata sambil gini ngangguk. Ternyata ngantuk ya, bukan ya? Tapi itu menunjukkan kita merespon, ya, merespon apa yang disampaikan sama atasan kita, ya kan? Mata angguk-angguk, tatap mata angguk-angguk dan respon singkat, ya tadi itu merespon, ya. Para prase itu ini yang menyampaikan pesan itu harus apa namanya ya, dengan kata-kata biasanya kan ada bahasa-bahasa yang pakai bahasa-bahasa istilah gitu ya. Nah itu pimpinan harus mengerti, ini kalau aku pakai bahasa-bahasa istilah kayak gini bawaku ngerti nggak ya, aku lebih baik mending memilih bahasa pasaran aja lah gitu, bahasa sehari-hari yang sering dipakai supaya dipahami dan aku ulang-ulangi sehingga
timku mengerti maksud dan tujuanku. Ya, ini kalau di perusahaan itu ada bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa keren di perusahaan ya, tapi misalnya rapatnya kepala tim divisi mungkin ya. Nah, itu bisa dipakai bahasa-bahasa yang lebih formal. Tapi kalau sudah turun ke bawah, misalnya bawahan lagi, nah itu kita harus pilih bahasa-bahasa sesuai dengan kemampuan tadi itu ya. Bahwasanya teamwork itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka kita pilih bahasa yang kira-kira memang semuanya itu dapat mengerti arti dari bahasa yang kita sampaikan. Ya. Yang keempat, tanyakan. Ya. Mendengarkan itu bukti dia mendengarkan banyak pertanyaan. Kalau nggak banyak pertanyaan, antara dua, dia paham atau dia tidak mengerti sama sekali. Ya. Nah ini langsung nih contohnya. Kalau dia paham, prioritasnya adalah Nah, begitu. apa? Adalah Benar. ya. Kalau saya paham, maka prioritasnya saya adalah saya akan menyampaikan perintah dengan komunikasi yang efektif. Benar gitu? Benar begitu. Benar. Ya. Nah, ini kan kita cerita komunikasi kan? Paham nggak? Nah, kalau paham berarti setelah ini Mas Bagas, Mas Kiki, ya akan seperti apa nanti di tempat kerja ketika sedang terjadi obrolan atau ingin menyampaikan perintah atau sedang mendengarkan perintah. Saya akan Pahami. Kalau saya pahami ya, maka prioritasnya saya adalah saya akan fokus mendengarkan arahan dari Mas Jepa. Ya, kalau sudah fokus, action, tadi itu kan, kerjakan. Ya, jadi jangan sampai gagal fokus, ya, jangan sampai komunikasinya nggak efektif, ya. Jadi dua ya, fokus, ya. Fokus mendengarkan, ketika ingin menyampaikan perintah gunakan bahasa yang efektif. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Ya, kalau verbal itu kayak gini, saya ngomong nih, ya, ngomong pakai bahasa, pakai mulutnya saya. Nah, itu verbal ya. Mas Jepa nanti bisa tolong setelah ini di toko tolong bawakan saya rambutan ya. Nah, itu pakai verbal ya. Nah, itu bahasa verbal. Atau gini aja contohnya. Mas Jepa mengerjakan pekerjaan gudang sama Mas Kiki sama Mas Bagas ya. Ada barang masuk dua truk ya. Dua truk ya. Barang itu masuk bersamaan ya. Cuaca mendung ya, kayak mau hujan, dan ini ternyata dikerjakan sama tim Mas Jepa dalam waktu 2 jam ya, dalam waktu 2 jam belum selesai. Nah, di sini ada dua komunikasi yang bisa saya lakukan, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbalnya saya bilang gini, Masya Allah luar biasa Mas Jepa, kerjaannya luar biasa, datang barang 2 truk 2 jam selesai. Ini kalau terlambat sedikit aja wis kena hujan. Ya. Ini komunikasi verbal memberikan pujian gitu kan ya. Pujian kepada timnya Mas Jepa dengan bahasa verbal. Kalau bahasa non verbal adalah bahasa non verbal itu bahasa ekspresi. Ekspresi dari anggota tubuh. Kalau tadi saya
Ini saya dekat nih, kebetulan saya lewat kan, saya nyampe. Kalau pas saya jauh, saya ngelihat Mas Depa, saya perhatikan dari jauh. Terus saya lihat gini agak lama ya, 2 jam selesai. Saya dari jauh gini. Nah, tuh. Itu namanya saya memberikan semangat ya, ujian, bagus, bagus gitu. Nah, itu bahasa non verbal. Ngerti verbal non verbal? Iya. Nah, ada orang yang ada biasanya gini ya. Dia menggunakan sekaligus dua, verbal dan non verbal. Ya. Memuji pakai bahasa verbal, tetapi non verbalnya kayak yang apa sih gitu. Bisa nggak kayak gitu? Gimana? Contohnya? Ya, dia muji, tapi padahal mimik bahasanya dia nggak suka. Sambil ketawa mungkin. Ya, sambil ketawa. Gimana contohnya? Coba. Gimana? Bagus kerjamu ya gitu. Bagus kerjamu, padahal bukan gitu. Gimana? Oh ini sambil ketawa ya Pak. Hmm. Sambil ini salah penempatan, ini di sini, ini di sini, ini barangnya kan beda jenis, ini samain, jangan yang beda jenis tuh jadi 1 2 gitu, harus sama gitu. Sambil ketawa gitu. Padahal udah tahu salah, tapi dia tuh kayak apa ya, cara dari ketawanya tuh kayak ini salah gitu. Tapi gak kayak negur, oh ini kayak gini kamu. Ada kayak gitu. Siapa? Gimana ya contohnya ya? Gimana ya? Kayak melirik Pak. Ya melirik? Ya. Wah kamu. Gimana melirik? Coba. Ya Pak. Bagus kerjanya kamu ya. Sambil ketawa-ketawa. Apa tandanya melirik itu? Gak suka. Hah? Gak suka. Sirik. Nih ya, saya kasih contoh nih ya. Mas Kiki sini sedang ngebarcode ya. Barcode, terus ada barang-barang, terus jalannya terblok sama barang-barang. Terus saya bilang gini, bagus kerjamu ya. Sambil kaki saya ini menggeser barang yang menutup jalan. Bagus kerjamu ya. Bagus kerja kayak gini ya. Bagus kayak gitu. Enggak. Mulutnya verbal ngomong bagus, tetapi non verbalnya dia menunjukkan bahwasanya kerja itu salah. Ya. Jadi itu komunikasi menunjukkan dua sikap ya, tapi sebenarnya yang paling parah itu adalah salah. Ya, jadi karena apa? Dia menunjukkan dengan bahasa non verbalnya pakai kaki lagi. Ya. Bagus kerja kayak gini ya. Ada kayak gitu. Ya. Ada kan? Iya. Nah, jadi bahasa verbal dan non verbal ini harusnya selaras. Kalau memang bagus, ya maka non verbalnya menunjukkan bagus. Ya. Nah, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, postur, jarak, semuanya itu ya, insya Allah bagus banget kerja hari ini. Ya. Jadi Mas Kiki, mantap Mas, besok-besok dipertahankan ya, dan kayak gini kasih contoh sama teman-teman yang lain. Nada, intonasi, senyum ya. Nah. Ya. Jadi ketika ada lawan bicara menyampaikan sesuatu, baik itu perintah ataupun itu ngajak tukar pikiran ya, atau ngajak musyawarah ya, maka ada beberapa yang harus kita catat ya, kita catat dari hasil pembicaraan ya. Yang pertama, apa sih inti pesan dari obrolan tadi ya. Yang kedua, ya siapa yang menerima pesan. Yang ketiga, apa tindakan yang saya harapkan. Yang keempat, apakah nada bicara saya sesuai. Yang kelima, bagaimana saya tahu pesan sudah dipahami. Ya ini tentunya kita materi ini kita sebagai penerima pesan
dan kita juga sebagai pemberi pesan ya. Ketika kita sebagai pendengar ya, maka apa sih inti pesan yang tadi itu diobrolin sama atasan, ya kan? Oh ternyata aku harus lebih disiplin. Kan ngobrolnya banyak nih sana sini tuh. Oh, biasanya kan atasan ya begini, yang begitu, yang begini. Ya. Ternyata kita kurang disiplin. Ya, intinya kurang disiplin. Ya. Disiplin waktu, disiplin kerja, ya. Disiplin absen, ya. Disiplin ngebarkotin, ya. Banyak. Ya. Intinya nggak disiplin, ya. Ya jadi kita harus bisa nangkap, jangan cuma mendengar, tapi besok kita rapat itu lagi yang dibahas. Dengar rapat bisa itu lagi yang dibahas. Berarti kita sebagai penerima pesan itu rapat itu cuma duduk hadir diam, selesai pulang. Ya. Jadi akhirnya apa? Masalah tertumpuk-tumpuk, nggak terselesaikan, nambah lagi masalah. Nah, yang kayak gini-gini biasanya nilainya 60, bulan depan langsung di PHK. Ya, Pak Gili. Ya. Kalau ada karyawan yang nilainya 60, 3 bulan berturut-turut langsung di PHK. Silakan. Ya. Jadi itulah dunia kerja ya. Makanya bukan cuma di Kita Jaya. Semua perusahaan akan seperti Ini itu. Ya, sama. Ya akan mencari siapa sih Mas Kiki punya perusahaan, mau punya karyawan yang loyor-loyor, kelamar-kelamar. Nggak mau. Mas Bagas mau. enggak mau. Mas Depa mau. Enggak. Mau, nggak mau kan? Nggak ada yang mau. Jadi kita jangan pernah ngerasa, ini bosnya kayak gini. Ya. Nggak tahu apa aku dari tadi ngangkat barang kerja cuma baru duduk sebentar. Ya. Aku udah dari udah ngisi barang. Terus Pak Erin lihat pas aku lagi kayak gini langsung kemarin nggak tahu. Nah, ya. Kalian kita pun akan seperti itu nanti. Ketika kita akan menjadi seorang bos ya, miliarder. Ketika ngeliat karyawan, gitu sih karyawan, bos. Ya, kita maunya ngeliat karyawan itu yang sempurna. 8 jam kerja tuh ya kerja. Gak ada waktunya ngobrol gitu. Ngobrol pun masalah kerja. Ya. Masalah instruksi. Mas, nanti kamu raknya yang begini. Ya. Jadi efektif. Nggak lanjut ngobrolnya. Ngobrol langsung ambil kerjaan sambil selesai dah. Ya. Apalagi ada rokoknya, aman. Ya, komunikasi Pasif. efektif itu ya sering terjadi di dunia kerja. Ya. Sering terjadi ada perbedaan. Ya. Perbedaan itulah yang disebut komunikasi. Ada yang komunikasi asertif, komunikasi pasif, dan satu lagi komunikasi agresif. Ya. Yang kita harus pelajari adalah yang ini. Asertif. Ya. Jadi kita harus asertif, tegas pada masalah, tetapi menghargai orangnya. Contohnya gimana? Mas Bagas sebagai divisi MP, ya kan? Bagas MP, udah tahu MP? Hah? Market MP. Benar panggil MP marketplace katanya. Salah Pak. Marketplace. Marketplace ya. Ya. Mas Bagas sebagai divisi MP. MP. Mas Kiki sebagai area T3. Ya. Mas Kiki minta tolong sama Mas Bagas. Mas, aku jolok tolong ya. Apa? Bantuin aku nanti ngisiin karpet gulung. Ya. Karpet gulung. Ya. Ini ada 3 bahasa ya yang sering terjadi. Ya. Yang agresif, ya, yang pasif. Ya. Dia itu
apa ya, pasif itu dia nggak merespon lah ya. Ya. Apa kemarin contohnya kok jadi saya lupa ini. Ya. Nah ini nih bahasanya ada contohnya di bawah ya. Nah, ini. Contohnya ya sudah saya kerjakan saja. Ini Mas Bagas, Mas Kiki minta tolong ke Mas Bagas. Mas Bagas minta tolong nanti aku dibantuin ya ngangkatin karpet gulung itu soalnya kosong. Aku di Senin ini sama Pak RW disuruh ngisi. Katanya Mas Kiki, ya sudahlah, ya sudah saya kerjakan saja. Gitu. Padahal sebenarnya dia keberatan. Karena apa? Dia juga ada kerjaan, tapi dia pasif, ya pasif, nggak ngomong, cuman jawab ya sudah nanti tak kerjakan, itu ya. Tapi sebenarnya dia keberatan. Yang kedua jawaban agresif. Contohnya Jangan saya kata Mas Bagas, pekerjaan. Mas Bagas aku minta tolong ya. Aku lo juga masih banyak kerjaan ini. Nanti wes aku punya kerjaan. Nah, itu agresif. Yang asertif, nah, tegas pada masalah, tetap menghargai orangnya. Mas Vicky minta tolong, Mas Bagas, tolong ya, aku nanti dibantuin ngangkatin karpet gulung ini, soalnya aku disenenin sama Pak Erin, soalnya raknya kosong. Gimana jawabannya Mas Bagas yang baik? Iya Mas, bentar lagi sudah pekerjaan saya selesai. Ya Mas, sebentar lagi. Sesudah pekerjaan saya selesai. Udah, gitu. Ya. Siap Mas, nanti tak bantuin. Tapi saya juga sedang ada pekerjaan yang harus saya selesaikan jam 3 ini. Harus jelas. Soalnya kalau cuman ya Mas, kalau kerjaan selesai, pekerjaan MP nggak ada selesainya. Sampai besok adalah Ada lagi. lagi. Tapi dia punya pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda lagi. Jam 3 ini harus selesai. Misalnya apa? MP itu sedang ada pesanan, sedang ngebungkus pesanan packing online dari Shopee, dan itu jam 2 harus diambil. Jam 3 harus diambil atau dikirim ke JNT. Ya, makanya jawabannya Mas Bagus, pekerjaan ini nggak bisa ditinggal. Maka jawabannya ini fokus pada masalahnya ya, tegas ya, tetap menghargai orang, katanya Mas Bagas. Oh siap Mas Kiki, tapi sebentar ya habis ini, soalnya aku juga sedang mengerjakan pekerjaan yang kerjaan ini jam 3 harus selesai Mas, soalnya ini pesanan dari Shopee. Setelah ini aku bantu ya. Ini jelas berarti jam berapa? Jam 3. Jelas jam 3 Mas Bagas selesai mengerjakan tugasnya, setelah itu langsung bantuin Mas Kiki buat bantuin ambil karpet belum. Mas Kiki tinggal lihat jam 3 kok belum selesai ya, tinggal balik ya, karena tadi ngomongnya jam 3. Ya paham ini? Paham. Ya itu bahasa ya, jadi bahasa pasif, agresif, dan asertif. Nah ini ada contohnya, saya ingin membantunya, tapi saat ini saya masih harus mengerjakan pekerjaan yang saya harus selesaikan hari ini. Bagaimana kalau saya bantu setelah pekerjaan saya selesai? Itu ya bahasanya ya. Tapi lebih baik di sini ada jam, ya biar lebih jelas. Ya kalau hari ini juga jam 5 nggak selesai gimana? Ya kan? Ya. Hah? Oh ya silakan. Kirain mau nanya, saya udah deg-degan ini ya tanya. Ya. Sederhana ya. Fakta, dampak, kebutuhan, ajakan sosial. Ini sederhana nih kan. Nah, jadi fakta itu kita ternyata sama tim itu butuh bantuan. Dampaknya ketika kita memakai bahasa yang asertif, kita akan saling menghargai, saling menghormati, ya saling menjaga. Ya. Kebutuhan semua divisi terpenuhi ya. Jadi inilah hebatnya kalau kita di dunia kerja. Nanti kalian cari ya di Snaker Ketenagakerjaan komunikasi asertif. Nah, jadi Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga kita tuh mengarahnya ke sini, komunikasi asertif.
Jam berapa ya? Komunikasi dalam tim. Gunakan kebiasaan kecil yang konsisten agar koordinasi menjadi lebih lancar. Nih, tadi saya sudah jelasin. Briefing. Ya, teman-teman gudang suka ada briefing. Teman-teman toko suka ada briefing. Teman-teman MP suka ada briefing. Briefing divisi masing-masing. Ya, bertujuan untuk supaya apa? Supaya target kerjaan masing-masing divisi itu tercapai. Jadi masing-masing divisi itu punya target, terus perusahaan juga punya target. Gudang targetnya apa? Hari ini ada barang, nota yang kemarin itu harus selesai hari ini, nggak boleh tertunda lagi. Ya, karena besok ada informasi barang mau masuk 3 truk, misalnya. Jadi hari ini target kita adalah merapikan rak-rak agar besok barang datang kita sudah nggak bingung barangnya taruh susun di mana. Ya, ini briefing dalam tim. Yang mengerjakan siapa? Ya kita tim. Ya. Yang kedua, pembagian peran. Nah, pas nanti pas barang datang ini ya, yang tolong mintakan notanya ke admin, terus barcode-in. Ya, Mas Kiki bagian ini ya, milih barcode-nya kan sudah dipilih. Ini barcode ini, barang ini lantai berapa, tolong pilihkan. Ya. Kasihkan ke Mas Kiki, Mas Depa balik ke tempatnya, Mas Kiki sudah milih, nggak tolong lagi Mas, aku mau mengerjakan ini, sampai mau ke lantai 2 kan ya, sekalian ya Mas, ini punya barang, ini punya barang. Jadi kerjaan itu enak, lancar. Nggak perlu semuanya bolak-balik, semuanya harus bergerak, nggak boleh satu orang yang bergerak. Ya. Siapa melakukan apa dan apa. Ya. Nah, cek kembali, ulangi instruksi, ya, ulangi instruksi penting untuk memastikan bahwasanya yang disampaikan itu paham apa enggak. Ya. Makanya butuh berulang. Khawatirnya dia tidak paham, dia nggak fokus, tapi dia nggak mau nanya. Ya. Update progress. Ya. Sampaikan kendala lebih awal. Ya, misalnya gini. Update progress itu gimana? Update progress itu gimana, Mas Depa? Nah, ini kan bahasa-bahasa formal ya di dunia kerja. Upgrade progress. Ini orang-orang ngerti nggak sih upgrade progress itu artinya apa? Apa artinya? Update progress. Apa artinya update? Perbarui. Progress? Proses. Perbarui proses. Jadi kalau di dunia kerja itu menyampaikan ya hasil kerja yang kemarin. Hasil kerja kemarin kita itu namanya update progress. Jadi rapat ini. Maksudnya rapat sebagai manajer ya kan. Teman-teman, kemarin kita Jaya itu omsetnya turun jauh. Ya. Kendalanya apa? Ternyata teman-teman di area tidak pernah nulis FO barang, sehingga apa? Pengorderan juga tidak mengorder. Kenapa kok pengorderan tidak mengorder? Ternyata bagian SO, stock of name juga ketinggalan. Stok di komputer sama stok barang fisiknya berbeda. Ya, stok di komputer ada 50, ternyata fisiknya cuma 2, sehingga ini tidak order. Ini update menyampaikan informasi kenapa kok omset terus-terusan turun. Kenapa? Orang beli ngeborong nggak ada barang. Orang mau beli barangnya nggak ada. Orang ini nggak ada. Nggak cukup sebarang. Ini namanya update progress. Terus gimana? Sampaikan, maka kita harus memiliki kepedulian, kesadaran. Ini terkait dengan omset. Kalau terkait dengan omset, ini terkait dengan gaji kita, kan ya? Nah, jadi jangan sampai kita
kena PHK. Maka supaya nggak ada PHK, semua teamwork ini, semua tim kerja itu harus saling support, harus saling dukung. Apalagi kemarin kan ada tujuan, support, dukung, komunikasi yang baik, apalagi trust, kepercayaan, bangun kepercayaan. Kembali lagi kan ke awal kan. Nah jadi itu semua harus kita lakukan. Kalau enggak, katanya Mas Eva, ya terpaksa kita akan melakukan PHK sebanyak 50%. Jadi kalau karyawannya ada 38, maka 19 orang kita PHK. Ya, tersisa 19 orang. Nah, jadi untuk menghindari itu semua butuh update progres yang kita sampaikan di dalam tim. Ya, supaya menyadari bersama bahwasanya divisi saya ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ternyata divisi gudang ini terlalu banyak salahnya. Kenapa? SOP tidak berjalan sesuai dengan ya, sesuai dengan keinginan perusahaannya, SOP-nya. Ya, melenceng, ya. Oh. Ini ada 2 video ya. Nanti coba kita dengarkan. Ya. Zaman sekarang masih takut dengan bos. Oh. Buat kalian yang udah bekerja, pernah nggak kalian ngalamin hal kayak gini? Dalam situasi kerja nih, ada atasan yang memerintah dengan semena-mena. Terus bawahannya, ya takut-takut aja gitu buat tanya. Jadi diam-diam aja. Padahal sebetulnya nggak setuju sama dibilang atasannya. Lantas, orang-orang itu yang ada, mereka tuh justru ngerjain tugas yang berbeda dari hasil kesepakatan pas diskusi. Padahal pas lu menyampaikan ide lu, mereka bilang iya, yang dikerjain beda lagi. Nah, yang kayak gini-gini, itu masalah nggak sih? Coba deh bayangin sebaliknya. Seandainya nih, semua orang bisa ngertiin satu sama lain di tempat kerja, bakal betah dan bahagia nggak sih sebetulnya? Harusnya iya kan? Sebetulnya ya gampang aja buat mencapai kondisi ideal kayak gini kalau semua orang bisa saling baca pikiran. Tapi saya nggak mungkin kan? Ya kecuali tadi nih, lo kerja di kantor yang isinya paranormal semua gitu. Which is gue nggak tahu itu di mana atau ada atau enggak. Tapi tenang, nggak usah pupus harapan. Mungkin emang lo nggak bisa saling baca pikiran. Tapi memahami satu sama lain itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau setiap orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, walaupun nggak instan, kemampuan komunikasi itu bisa dilatih kok. Di video ini, gue pengen ngebahas salah satu cara buat lo bisa berkomunikasi dengan efektif di tempat kerja. Demi kantor yang harmonis, produktif, bebas gosip. Sebaiknya buat kalian yang mengalami kondisi kerja kayak tadi gue sebutin di awal tadi, tonton video sampai habis ya, biar lo bisa ngerti pasti ngapain sih sebenarnya di kantor. Jadi gini, ketika kita ngomongin kemampuan buat mengerti satu sama lain di tempat kerja, kita tuh ngomongin sebuah kemampuan yang namanya adalah komunikasi efektif. Kemampuan komunikasi yang membantu kita untuk menyampaikan, menerima, dan memahami sebuah pesan dengan baik. Biar lebih kebayang gini coba. Coba lu ingat-ingat seseorang di pekerjaan lo, yang menurut lo orangnya tuh enak aja gitu kalau buat diajak ngobrol. Kalau ngobrol kerjaan sama dia tuh rasanya jelas aja gitu. Apa sih yang diomongin, jelas arahnya mau dibawa kemana, dan jelas juga gitu. Dia tuh ngerti atau enggak asal yang kita maksud. Ditambah lagi nih, selain daripada kalau ngomongin kerjaan jelas, tapi kalau ngobrol sama dia, ya rasanya bikin nyaman aja gitu. Nah, ada nggak orang kayak gitu di sekitar lo? Kalau emang ada, pasti lo ngerasain kan, kalau kerja sama dia tuh kayaknya enak aja gitu.
Pertama nih, kerjasama dengan orang yang komunikasi efektif bikin lo paham satu sama lain secara utuh. Karena mereka tuh bisa milih kata dan cara penyampaian yang sesuai. Bahasanya singkat tapi jelas. Cara nyampainya juga bikin orang buat tertarik dan jadi paham aja gitu. Kedua, mereka tuh nggak cuma jago ngomong, tapi juga jago ngedengerin. Karenanya, kita juga jadinya semangat gitu buat ngomong sama dia. Karena kita tahu bahwa dia tuh berusaha buat dengerin kita. Perasaan kita tuh juga rasanya kayak dihargain aja gitu kan. Cara ngomong dan gesturnya tuh kelihatan kalau mereka tuh beneran ngasih perhatian ke kita. Contohnya pas ngedengerin tuh ya kayak ngangguk-ngangguk, kemudian ngasih feedback dan lain-lain. Karena dua hal tadi, itu bisa banget ngebuat kita kerjasama bareng mereka jadi sangat produktif. Soalnya setiap orang jadi berani buat menyampaikan pendapat yang bikin tim jadi punya banyak ide. Nah, dengan ide-ide yang kaya, hasil kerja jadinya juga bisa jadi lebih inovatif. Bonusnya lagi nih, dengan komunikasi yang baik di dalam tim, kita bisa bikin tiap orang rasa nyaman. Nggak ada lagi yang namanya miskom, konflik, apalagi saling ngusipin satu sama lain. Kerja tuh jadi semangat dan bahagia aja kan. Semua manfaat yang gue sebutin tadi emang berlaku buat kepentingan umum. Tapi kalau buat diri lu sendiri gimana? Bisa dilihat kalau suasana plus atmosfer kerja lu seperti itu, lu pasti bakal lebih seneng dan bersemangat buat kerja. Proses karir lu di kantor pun ya bisa jadi lebih lancar aja gitu kan. Ya simpel aja kan. Ketika lebih enak buat kerja, ya lu lebih produktif. Ketika lebih produktif, ya karir lu pasti lebih lancar lah. Nah, sampai di sini udah muncul nggak nih niatan buat punya kemampuan komunikasi yang efektif? Udah? Oke. Sekarang gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa melakukan komunikasi yang efektif. Salah satu cara terbaik buat bisa berkomunikasi secara efektif adalah dengan mengembangkan gaya komunikasi yang asertif. Dalam konteks dunia kerja, komunikasi yang asertif itu berarti kita menyampaikan sesuatu secara terbuka dengan tetap perhatikan situasi serta menghargai orang lain. Komunikasi asertif ini bisa lo gunakan untuk penyampaian berbagai hal, dari perasaan, pemikiran, pendapat. Gue coba jelasin satu di antara sekian banyak kelebihan gaya komunikasi asertif dibanding gaya komunikasi lainnya ya. Jadi gini, komunikasi asertif itu ada di tengah-tengahnya antara komunikasi yang pasif dan agresif. Kalau gaya komunikasi pasif, ya kita tuh terus menerima apa yang orang lain sampaikan. Kita bisa menjaga hak orang lain kan ya. Tapi apa hak kita bakal kejaga kalau pasif terus kayak gini? Mungkin awalnya orang-orang bakal fine sama lo karena lo gak macem-macem. Tapi lo juga gak dapet respect dari rekan kerja lo karena lo pasif aja gitu. Diam aja atau iyain semua aja terus. Nah, sementara sebaliknya, kalau komunikasi kita agresif, mungkin iya, hak kita di tempat kerja tetap terjaga. Tapi resikonya, kalau lo tadi jadi korban, nah lo sekarang jadi pelaku akan hal-hal yang gak nyaman tadi. Se-worth itukah untuk bikin lingkungan kantor lo gak nyaman biar lo dapetin apa yang lo mau? Komunikasi asertif di sini adalah jalan tengah dari antara kedua komunikasi itu, di mana lo bisa mengungkapkan apa yang lo inginkan, lo pikirkan dan lo rasakan, tapi lo tetap bisa menjaga hak-hak orang lain. Nah, 1% udah pernah bahas banyak banget lebih lanjut mengenai komunikasi asertif dan manfaatnya. Lo bisa cek di sini nih. Dan di video-video lain, kalau lo cari 1% asertif di YouTube. Diingat-ingat ya. Ada yang baru dengan sensasi lebih seru. Cobain sekarang. Gue punya satu pertanyaan besar. Apakah lo bisa membaca pikiran orang lain? Hari apa ini? Bisa nggak? Hari Kamis. Oke, nggak bisa nih. Nah, kan lo nggak bisa baca pikiran orang lain nih. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau lo nggak bisa baca pikiran orang lain, kira-kira orang di sekitar lo ada nggak yang punya kemampuan buat baca pikiran? Ada? Kalau ada, tolong DM ke gue buat nanti gue daftarin ke James Randi Challenge biar dikasih hadiah $1 juta alias 16 miliar rupiah karena dia punya kemampuan paranormal yang luar biasa. Nah, kalau nggak ada, ya bagus. Artinya lo ada di video yang tepat. Jadi gini, kan semua orang di sekitar lo nggak ada yang bisa baca pikiran nih. Artinya mereka semua juga nggak ada yang bisa baca pikiran lo. Dan itu artinya kalau lo berurusan sama orang lain, ya lo harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau nggak, ya gimana? Kebayang nggak sih lo lagi rapat atau diskusi kelompok gitu, terus gak ada yang berkomunikasi? Semua cuma mikir masing-masing aja gitu. Gak bakal ada yang mengerti kan pemikiran yang lain. Kan gak ada yang bisa baca pikiran di situ. Atau misalnya nih, lo minta tolong orang sesuatu gitu. Minta tolong ini bisa jadi ya, lo minta dia mengerjakan sesuatu, atau bisa juga minta tolong dia berhenti melakukan sesuatu yang bikin lo gak nyaman. Nah tapi nih, lo malah diem aja. Atau ya mungkin lo sesekali ngelempar kode gitu.
yang lo mintain tolong bakal ngerti nggak? Emang dia bisa baca pikiran lo? Atau emang bahasa kode lo ada kamusnya? Enggak kan? Nah, di dunia modern yang segala sesuatu saling terhubung ini, mulai dari kecil sampai dewasa, kita selalu berurusan sama orang lain. Baik ini terkait pendidikan, pekerjaan, pertemanan, atau bahkan percintaan. Dan satu-satunya cara untuk bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain terkait hal-hal tersebut, ya adalah dengan cara memiliki pola komunikasi yang baik. Ingat ya, komunikasi yang baik. Jadi, bukan dengan komunikasi yang kurang baik, apalagi dengan tidak berkomunikasi. Loh, emang komunikasi nggak semuanya baik? Yang enggak. Tonton terus video ini dan gue akan jelasin soal gimana cara komunikasi yang baik dan gimana caranya supaya lo bisa mempelajari hal tersebut. Sebagai manusia, kita tuh butuh berkomunikasi dengan orang lain dan pola komunikasi yang kita gunakan untuk ngobrol sehari-hari itu beragam. Mungkin sekarang di kepala lo muncul pertanyaan, Paham ya? terus buat apa gue belajar soal pola komunikasi emangnya? Jawaban simpelnya adalah ketika lo paham nih pola komunikasi serta kapan harus digunakan, lo bisa meningkatkan kualitas hubungan lo dengan orang lain. Peningkatan kualitas ini nanti ngaruh juga ke berbagai tempat. Mulai dari untuk membangun lingkungan kerja yang terbuka dan nyaman, atau misalkan kalau ntar jadi bos, jadi anak-anak buah lo juga bisa nyaman komunikasi sama lo, sampai sepersonal membangun hubungan romantis sama pasangan lo. Atau calon pasangan kalau misalkan lo sekarang jomblo ya. Lo mungkin sering dengar cerita ada bos yang kerjanya marah mulu karena anak buahnya selalu aja salah terus. Buat ngertiin apa yang dia maksud. Atau ada pasangan yang berantem terus karena satu sama lain nggak bisa saling ngertiin. Ya itulah akibatnya kalau pola komunikasinya nggak baik. Jadi penting kan punya komunikasi yang baik dalam hidup. Penting. Penting. Kalau nggak penting gimana? Chaos. Ya buruk Pak jadinya Pak. Bukan buruk. Angka cerai naik. Oh iya. Ya. Praktik Tak perang gini lah. Tak kelihatan. Nah, orang ambil sekali. Kurang satu ya, ini cuma 3 ya. Kalau ada 4 bisa, tapi nggak usah, nggak apa-apa dah. Kalau ada 4 orang ada 2 kelompok. Tulis kerja. Sudah paham? Paham? Siapa kita kepengen menyelesaikan kasus apa di toko kira-kira? barang yang datang berupa elektronik Pak. Ah, Elektronik itu kan harus segera diangkat Pak. ya, Takutnya hujan itu Pak. Hmm. Itu segera diangkat. ya. Kita mulai praktek ya. Langsung Pak. Loh, iya, ini aktivitas praktek menggunakan bahasa yang efektif, yang jelas, kan gitu kan? Yang asertif. Nanti yang muncul bahasanya itu asertif, agresif, atau pasif. Ya, paham. Jadi Mas Zepa punya kasus barang elektronik datang, ya cuacanya mendung, ya cuaca mah mendung, ya maka Mas Zepa minta tolong. Oh, Mas Zepa sebagai tim yang keuangan yang ngecek barang ngomong sama teman-teman gudang, ya ngomong ini kondisinya cuaca lagi mendung lah, sudah mau hujan pokok. Tapi teman-teman gudang juga sedang benar-benar sibuk ya di gudang. Ada yang lagi di atas rak sedang bersihkan beling-beling gitu kan.
kondisinya seperti itu. Dan satu lagi sudah jam 11.50, sudah mau dekat istirahat, jam 11.55. Itu kondisinya seperti itu. Bisa mengerti? Jadi ada masalah nih. Ada solusi. Masalahnya adalah ya, orang A ini adalah orang yang dari tim keuangan yang ngecek barang. Dia sudah selesai ngecek barang dan dia bercerita sama teman-teman gudang bahwasannya ini barang elektronik harus segera diangkat ya. Ya. Ya, jadi gimana caranya teman-teman gudang ngangkat barang ya? Gimana juga caranya tadi ini tim keuangan nyampaikan perintah itu juga enak, nyaman ya. Gimana caranya juga teman-teman gudang ini jawabnya juga dengan enak lah, dengan baik, dengan komunikasi yang efektif dan baik. Bisa? Insyaallah bisa. Ya. Silakan. Di mana ini pakai ini sampai mau ngobrol. Ya, dimulai ya. Nah, Mas Depa sebagai tim keuangannya, ini sebagai gudangnya yang dua. Ya, praktek lah di sini. Gimana prakteknya? Di sini Kak. Ya, sini. Ini pakai ini. Oh, deh. Berdiri apa duduk, Mas? Coba. Hah? Berdiri apa duduk? Duduk aja nggak apa-apa ya. Saya bebas ya. Duduk aja. Ya, itu nggak apa-apa lah. Intinya ini komunikasinya ya. Tapi ini mereka lagi sibuk kerja juga ya. Ya. Kan datang dah. Mulai dah, Pak. Ya, mulai ya. Kan Bran datang, Pak, elektronik, Pak. Ya. Pak masih duduk di parkiran kan? Nah, saya ngecek, sudah semua mendung cuacanya. Nah, saya bilang ke anak gudang, Mas Gudang, ini barangnya bisa diangkat, Mas. Soalnya kalau lama diangkat, Mas, takutnya hujan, Mas. Soalnya ini lagi barang elektronik, Mas. Baik, baik Mas Jeva. Bagian gudang juga ini agak sedikit sibuk Mas. Bagaimana kalau Mas Jeva minta bantuan ke anak apa tuh depan Area. toko ya, area toko atau area. Kalau seandainya masih belum bisa, mungkin saya akan bantu setelah ini. Nah, kebetulan itu Mas di area itu sedang rame-ramenya, Mas. Jadi nggak bisa ditinggal sama anak area, Mas. Ini kan anak gudang kita. Ya, gimana? Ya kan kalau hujan ini barangnya kan takut ada yang rusak, ada yang konslet apa ada yang gimana gitu, Mas. Kan jadi rugi nanti, Mas. Ya minta tolong diangkat dulu, ditaruhkan crane dulu biar sama area 3 biar diangkat, biar ditata dulu sana, Mas. Biar gak kena hujan gitu, Mas. Baik, saya mungkin akan bantu karena ini kan masih sibuk juga anak gudang. Mungkin saya akan serahkan yang tugas ini kepada yang lainnya. Saya akan bantu, mungkin hanya angkat saja. Habis itu saya kembali ke tugas saya. Oh, Gimana iya. Mas? Ya gak apa-apa juga, Mas. Yang penting sudah terangkat ini, Mas. Oke, siap. Ya. Maaf ya, Mas, menunggu waktunya. Oh, nggak apa-apa, aman-aman. Itu ya prakteknya ya. Ya, jadi ketika ada barang datang banyak ya, barangnya elektronik, cuacanya mendung, teman-teman gudang lagi bekerja, 5 menit lagi mau istirahat, kredit ya. Kak Jepa sebagai seorang supervisi tadi di awal langsung ya, teman-teman gudang lagi di mana? Di gudang lagi ngerjakan apa, Mas? Nah, kita tahu dulu mereka sedang apa ya. Oh, kita lagi ini, Mbak, ngosongin rak soalnya besok ada barang mau datang. Oh iya, Mas. Tapi ini, Mas, ini kebetulan ada barang elektronik baru datang, Mas. Soalnya kan elektronik itu
harus diutamakan. Takut nanti kalau hujan ataupun nanti kalau hilang resikonya besar. Nanti kan kalau bersihkan rak itu nanti habis istirahat bisa dilanjut. Apa bisa ini minta tolong diangkat dulu, Mas? Ya, itu kan bahasanya. Jadi tahu dulu kondisi anak gudang ini sedang ngapain supaya apa? Mereka merasa dihargai dan Percaya. diperhatikan dan dipercaya gitu kan. Ya, jadi Mas Gudang, tolong Mas Gudang ini ada barang datang diangkat ya. Gitu. Tanpa kita mengetahui sebenarnya teman-teman gudang ini lagi ngapain. Ya, kalau jawabannya sebentar Mbak masih ngerokok dulu. Nah, itu datangin tinggal ditampol ya. Ya, jadi sesama anggota teamwork tadi itu harus sama saling mengerti, harus saling mengetahui, harus saling menghargai dan memahami kondisi. Nah, teman-teman gudang karena sudah merasa dihargai, sudah merasa dimengerti, ya, maka dengan enak aja. Oke Mbak, ini setelah ini 1 menit lagi saya naruh barang ini dulu, kami langsung angkat barangnya. Karena apa? Teman-teman gudang juga sudah timbul rasa peduli, rasa khawatir juga kalau barang hilang gitu kan, apalagi elektronik ya kan tadi sudah diingetin ini soalnya barang elektronik resikonya juga besar, lebih diutamakan. Nah, jadi sebenarnya panjang ya, nanti di Kita Jaya itu akan dikasih tahu antara prioritas dan yang ketika terjadi beberapa kasus maka mana yang harus diprioritaskan ya. Nah, itu nanti akan lebih jauh lebih dalam nanti kita pelajari sebenarnya di antara yang prioritas mana yang harus diprioritaskan. Nah, itu di dunia kerja seperti itu ya. Semuanya prioritas, tetapi ada ketika kondisi tertentu maka ini menjadi yang paling prioritas ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang tidak dipahami atau dimengerti? Kalau komunikasi itu gak cuman anak gudang sama anak keuangan aja ya, semuanya kan bisa semuanya. Coba toko itu kan perusahaan ya. Yang termasuk ke dalam teamwork di dalam toko itu siapa saja? Ya Pak. Hah? Yang termasuk ke dalam teamwork? Koordinator sama kepala toko. Teamwork. Yang dimaksud dengan teamwork di dalam toko itu siapa saja? Karyawan itu Pak. Karyawan area. Lagi? Jadi toko itu seluruh karyawan yang ada di dalam toko itu adalah teamwork. Ya. Masing-masing teamwork punya divisi lagi. Ya, tim divisi itu juga punya teamwork, tim divisinya. Ya, kan kemarin kita di awal kita menggambarkan rumah sakit ya, ada program kebakaran, ada dokter, ada koki, semuanya. Ya, itu semua teamwork dalam struktur besarnya, ya, struktur besarnya rumah sakit. Di dalam rumah sakit ada tim-tim lagi, tim dapur, ya, tim keperawatan, tim ini itu teamwork kecilnya. Tetapi tujuannya sama untuk mencapai tujuan yang besar, yang utama. Ya. Untuk mencapai tujuan yang utama, maka tim divisi ini juga diberi target. Gudang untuk mencapai target ini, maka gudang punya target juga. Targetnya apa? Barang harus terbarkode dengan benar, dengan rapi, tidak merusak pemandangan, tidak salah barcode, ya. Gudangnya rapi, raknya rapi, tertata dengan baik, itu target. Ya. Toko juga punya target, gimana? Barang nggak terisi, tidak boleh berdebu, ya. Jangan sampai ada barang yang rusak sembarang di toko. Ya. Keuangan juga punya target, gimana caranya bagian keuangan antara beli barang sama pengeluaran barang itu harus seimbang. Ya, harus seimbang dengan bagian pengorderannya. Jadi semuanya punya target. Target tadi semua ini tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk target yang paling atas, yaitu omset. Ya. Jadi yang dimaksud dengan teamwork di dalam toko tadi itu adalah seluruh karyawan toko. Berarti komunikasinya berlaku untuk semua.
semua karyawan. Tetapi di situ ada yang gudang punya kepala toko, punya kepala gudang, toko punya kepala toko. Terus area toko dibagi lagi jadi 3, area 1, area 2, area 3. Ada kepala koordinator. Nah, jadi tingkatan komunikasi itu nanti yang bagaimana? Area berkoordinasi dengan kepala koordinator, koordinator berkoordinasi dengan kepala toko terus bertingkat. Ya. Kalau memang harus selesai sampai ke manajer ya sampai manajer, tapi kalau bisa diselesaikan di area, maka selesaikan di area. Begitupun gudang, masing-masing divisi punya targetnya masing-masing. Ya. Jadi supaya apa? Supaya tujuan utamanya tercapai. Gudang punya targetnya barang tertata rapi, raknya bagus, barang terbarcode dengan baik. Apakah itu target utamanya? Bukan, tapi itu target pendukung untuk mencapai target utama. Kalau cuma gudang aja yang bergerak mencapai target, tapi tokonya nggak mencapai target, bisa? Enggak. Ya, jadi semuanya masing-masing divisi harus mencapai targetnya masing-masing. Ada satu aja yang seleo, pincang. Iya kan? Ya. Jadi nggak boleh. Makanya komunikasi tadi itu apakah bagaimana tanyanya? Apakah komunikasi itu berlaku untuk semua? Iya, komunikasi itu berlaku untuk semua yang ada di dalam kita aja. Ya, saling koordinasi. Ya, antara gudang ke toko ke gudang, toko kemana, saling koordinasi. Ya, jadi itu pentingnya komunikasi lintas divisi, komunikasi antar divisi, komunikasi di dalam divisi itu sendiri, gitu ya. Lagi yang lain, paham Mas? Paham. Ya. Yang lain ada? Paham? Kalau sudah paham, selesai ini. Ya, beneran ya. Ini teman-teman antara teori sama praktek di lapangan nanti katanya orang-orang, ya kalau teori gampang, coba praktek kan gitu. Nah ini coba omongan-omongan kayak gitu tuh ditangkis, dengan cara apa? Kami ini sudah teori, kami ini sudah diklat, kami ini sudah seminar. Pasti cara kerja kami beda sama kalian. Ya, nangkisnya pakai apa? Pakai langsung action, perbuatan, ya. Pakai pembuktian komunikasi dengan apa semuanya. Buktikan kalau orang-orang yang sudah belajar kayak gini ini, ya sudah paham ya teorinya tentang komunikasi, tentang teamwork, tentang mengenal diri, maka dia harus terlihat berbeda, ya, terlihat lebih unggul misalnya, ya, ketimbang yang lain. Ketika ada orang berbicara sembarangan tadi pasif, wah ini orang yang pasif nih, gitu kan, langsung tahu. Ya wes saya tak kerjakan, padahal hasilnya nggak mau banget, nah, berarti ini orang yang pasif. Jadi Mas Pirsa, tolong ya, wes aku juga pasti banyak kerjaan lo, berarti Mas Pirsa agresif nih, kan gitu kan? Iya. Mas Bagas, siap Mas. Saya juga ini ada pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Nanti selesai ini sekitar 3:30 saya bantu Mas. Oh berarti ini asertif. Kita sudah ngerti bahasanya lah kayak gitu ya. Tinggal itu kan istilah-istilahnya ya. Tapi di dunia kerjanya ya seperti itu, banyak nanti pola-pola. Jadi kita buktikan dengan kita di toko nanti harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai punya dengar bahasa ya sama aja ternyata nggak mau. Buktikan dengan kita beda. Bedanya itu maksudnya apa? Kita lebih disiplin, kita lebih peduli, ya, ya lebih matang, gitu kan? Ya. Jadi berkata-katanya lebih sopan. Ya, jadi nggak usah dibalas pakai mulut, gitu. Tapi balas dengan bukti nyata, dengan perbuatan. Ya, aja. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.